BPBD Merangin lakukan pemetaan dan intensifkan pemantauan wilayah rawan karhutlah. Kompolnas saksikan langsung proses rekonstruksi kasus dugaan kekerasan seksual oleh oknum anggota Polda Jambi. Jelang Idul Adha, aktivitas pasar ternak di Batanghari mulai meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Sabtu 25 April 2026. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, BPBD Kabupaten Merangin terus mengintensifkan pemantauan wilayah rawan karhutlah. Pemantauan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi karhutlah saat memasuki musim kemarau. BPBD Kabupaten Merangin mulai memetakan sejumlah titik rawan karhutlah sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang. Pemetaan ini dilakukan untuk memudahkan penanganan dini dan meminimalkan risiko meluasnya kebakaran. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 6 kecamatan yang menjadi prioritas pemantauan petugas BPBD, yakni Kecamatan Sungai Manau, Siau, Batang Masumai, Nalotantan, Tabir, dan Pamendang. Kalaksa BPBD Merangin Sahiri mengatakan, wilayah yang didominasi lahan gambut dan semak belukar menjadi perhatian utama karena rentan terbakar saat musim kemarau. Selain itu, daerah yang memiliki riwayat karhutlah pada tahun-tahun sebelumnya juga masuk prioritas pemantauan petugas BPBD. Sasaran utama rawan daripada situasi karhutlah. Yang pertama di wilayah Sungai Manau, wilayah Siau, wilayah Batang Masumai, wilayah Nalotantan, wilayah Tabir dan Pemenang. Insya Allah itu yang situasi yang rawannya cukup tinggi itu. Kami BPBD telah menyiapkan 2 minggu di belakang, kami telah melakukan ground check. Artinya persiapan kami terhadap mobil, tangki kami siapkan, semua kami siapkan, dan anggota juga kami siapkan. Dan juga insya Allah pada saat nanti kita BPBD akan melakukan apel siaga tentang karhutlah. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah, selain telah menyiapkan berbagai perlengkapan dan menyiagakan personil, BPBD Merangin juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Masyarakat diimbau untuk turut berperan aktif dalam mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan ke petugas jika menemukan titik api di wilayahnya. Heri Zulkifli, TVRI Jambi, melaporkan. BPBD Sarolangun terus mematangkan berbagai persiapan menjelang penetapan status kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayahnya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Damkar, dan masyarakat peduli api terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah saat musim kemarau. Kalaksa BPBD Sarolangun Solahuddin Nopri mengatakan, penetapan status karhutlah akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kondisi cuaca, tingkat kekeringan lahan, serta potensi kemunculan titik panas. Dengan persiapan yang matang, diharapkan penanganan karhutlah dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Kita belum ya, kita lagi persiapan pelaksanaan rakor. Nanti setelah rakor baru kita melakukan penetapan. Sesuai dengan berita acara rakor nanti dengan Forkombinda. Kapan rencananya, Pak? Secepat mungkin ya. Kalau kita minta nih dalam minggu ini kan sudah masuk
peralihan cuaca dari musim hujan ke musim kemarau. Saat ini status kebencanaan di Kabupaten Sarolangun berada di level siaga bencana hidrometeorologi. Status kebencanaan ini berlangsung hingga akhir April 2026. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Ancaman karhutla kembali menghantui Provinsi Jambi seiring meningkatnya suhu udara dan berkurangnya curah hujan dampak dari El Nino. Kontur tanah yang sebagian besar merupakan lahan gambut membuat sejumlah daerah di Provinsi Jambi rawan terjadinya karhutla. Meningkatnya suhu udara dan berkurangnya curah hujan, dampak dari El Nino, membuat pemerintah Provinsi Jambi mulai meningkatkan kewaspadaan terjadinya karhutla. Kontur tanah yang sebagian besar merupakan lahan gambut membuat sejumlah daerah di Provinsi Jambi rawan terjadinya karhutla. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, pemerintah Provinsi Jambi mulai memperkuat langkah mitigasi. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Kesiapan daerah dinilai menjadi kunci utama untuk menekan dampak El Nino pada tahun ini yang diprediksi lebih kuat dibanding tahun sebelumnya. Bahkan dapat menimbulkan krisis air akibat kekeringan. Nah, ini perlu antisipasi kita di daerah, kesiapsiagaan, personil semuanya, pemerintah daerah, TNI, Polri, kemudian juga Manggala Agni, kemudian relawan dan sebagainya lah. Ya, dinas terkait juga, dinas sosial, dinas kesehatan, semua kita libatkan, termasuk yang penting juga peran swasta tadi. Ya, ada peran swasta, perusahaan-perusahaan yang kita minta juga mereka menyiapkan juga peralatan-peralatan di perusahaan mereka. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, puncak musim kemarau akan terjadi dengan intensitas kekeringan yang lebih tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang berdampak pada pola iklim di wilayah Provinsi Jambi. Akibat fenomena tersebut, musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Musim kemarau di Provinsi Jambi diprediksi akan berlangsung pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Di awal tahun ini sampai diprediksi mendekati pertengahan tahun 2026 itu periode netral. Namun sesuai indeks iklim atau analisis dinamika atmosfer diprediksi mulai Mei 2026 itu ada indikasi sudah memulai enso El Nino, sehingga itu akan menambah cakupan awan yang mulai berkurang, musim kemarau yang agak berpotensi lebih tinggi. Dengan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan sejak dini, diharapkan potensi karhutla di wilayah Provinsi Jambi dapat ditekan. Daniel Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki musim kemarau tahun 2026, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rawan karhutla. Lahan vegetasi gambut menjadi salah satu penyebab terjadinya karhutla. Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Mei hingga September 2026. Di tengah ancaman kekeringan dan kebakaran lahan, pembasahan gambut harus dilakukan sejak dini karena konstur tanah yang mudah terbakar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Amri Juhardi mengatakan, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada 5 kecamatan yang dianggap rawan terjadinya kasus karhutla. 5 kecamatan tersebut yakni Dendang, Berbak, Mendahara Ulu, Geragai, dan Sadu. Untuk tidak membakar hutan, lahan, atau muka lahan perkebunan dengan cara membakar, di samping kita mengingatkan pada perusahaan untuk menjaga kondisi air tetap stabil, artinya mempersiapkan embung dengan desain sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing perusahaan. Bisa embung buatan atau embung yang berasal dari alam dengan membuat kanal-kanal atas daerah aliran sungai. Untuk mengembalikan fungsi lahan gambut, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memastikan upaya penyelamatan ekosistem lahan gambut karena memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan. Beberapa metode penyelamatan yang dapat dilakukan, diantaranya dengan pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, dan pembangunan sumur bor. Kliva, TVRI Jambi,
melaporkan. Beralih ke informasi lain, rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Batanghari saat ini terus berproses. Pemerintah kabupaten telah menyelesaikan kelengkapan dokumen lokasi pembangunan sekolah rakyat untuk disampaikan ke Kementerian Sosial. Pemkab Batanghari saat ini telah menyelesaikan seluruh kelengkapan rencana pembangunan sekolah rakyat. Meski sebelumnya sempat terkendala luasan lahan yang belum memenuhi syarat pembangunan. Luasan lahan 5 hektar yang berada di kawasan Talang Bukit, Kecamatan Muara Bulian dinilai menjadi lokasi yang cukup representatif dan mudah dijangkau. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, seluruh kelengkapan dokumen persyaratan lokasi pembangunan sekolah rakyat telah dilengkapi. Pemkab Batanghari berencana segera menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Sosial. Di 2026 ya, jadi sedang kita komunikasikan ke Kemensos. Lahannya kita sudah siapkan di Talang Bukit yang kita anggap memang representatif untuk didirikan sekolah rakyat di sana. Ya, doakan saja supaya bisa terwujud segera di Kabupaten Batanghari. Muhammad Fadil Arif berharap tahapan pembangunan fisik sekolah rakyat dapat segera berjalan agar tujuan dalam pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dapat segera teratasi. Ade Judiawan, TVRI Jambi, melaporkan. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi pastikan tidak ada calon jemaah haji batal berangkat tahun ini dengan alasan perang di Timur Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara. Kompolnas melakukan pemantauan langsung proses rekonstruksi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap remaja perempuan berusia 18 tahun yang melibatkan oknum anggota Polda Jambi. Rekonstruksi digelar untuk mengungkap secara rinci rangkaian peristiwa yang terjadi. Dalam proses rekonstruksi, para tersangka memperagakan 41 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian. Rekonstruksi berlangsung di 3 tempat kejadian perkara. Dalam rekonstruksi ini, 4 tersangka dihadirkan untuk memperagakan setiap adegan sesuai dengan hasil penyidikan. Komisioner Kompolnas Supardi Hamid mengatakan, kehadiran Kompolnas merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional, mandiri, dan tanpa intervensi pihak manapun. Kami harap kemudian apa yang sesungguhnya terjadi dari hasil rekonstruksi ini bisa paling tidak menyingkap lebih jelas peristiwa yang sesungguhnya. Kita berharap bahwa proses ini akan memberikan keadilan kepada semua pihak, terutama kepada korban, dan juga keadilan kepada pelakunya sendiri, karena kita berharap bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah setimpal dan sesuai dengan kadar dari kesalahan yang mereka buat, dan itu dibuktikan dari proses penyidikan yang tidak menyisakan hal-hal yang kemudian masih menjadi pertanyaan tentang bagaimana peristiwa ini terjadi. Sebelumnya, Polda Jambi juga telah melaksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap oknum anggota yang menjadi tersangka. PTDH ini menegaskan komitmen kepolisian dalam menindak tegas pelanggaran hukum di internal institusi. Asyar, TVRI Jambi, melaporkan. Dugaan aksi perundungan atau bullying kembali terjadi di kalangan pelajar di Kota Jambi. Seorang siswa SMP Negeri 5 Kota Jambi diduga dirundung oleh sejumlah temannya di dalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus perundungan di lingkungan sekolah kembali menjadi sorotan. Seorang siswa diduga menjadi korban bullying oleh beberapa rekan sebayanya saat jam pelajaran. Peristiwa ini menjadi viral setelah video kejadian tersebut beredar luas di media sosial.
Dalam rekaman terlihat korban dikerumuni dan dipukul oleh sejumlah siswa lainnya. Kepala SMP Negeri 5 Kota Jambi, Budi Supriyanto, menyayangkan aksi perundungan yang dilakukan peserta didik saat jam pelajaran. Pihak sekolah telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan pendampingan kepada korban. Saat ini korban masih mengalami trauma dan belum dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Gurunya hal itu sudah dimediasi, sudah disaling memaafkan. Cuman mungkin ada teman-teman lain yang mungkin kesal dan lain bukan itu sehingga terjadi pengeroyokan. Itu sebab pengeroyokan itu gimana, Pak? Ini saling ejek-ejekan, ejek-ejekan. Mungkin lebih pro yang satunya sehingga mungkin kesal dilampiaskan itu. Sebagai langkah pencegahan, sekolah akan melakukan evaluasi dan penguatan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memberikan edukasi kepada siswa terkait dampak negatif perundungan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi lainnya, saudara, aktivitas pasar ternak di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari saat ini mulai meningkat. Peningkatan aktivitas ini seiring mendekatinya Hari Raya Idul Adha untuk memenuhi permintaan ternak. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, aktivitas pasar ternak di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari saat ini mulai mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari ramainya para pelaku usaha ternak yang tidak hanya datang dari Batanghari, namun juga dari luar Batanghari, seperti Kota Jambi, Palembang, dan Lampung. Petugas pasar ternak Arkam mengatakan, jumlah pasokan hewan kurban di pasar ternak Muara Bulian saat ini mencapai 250 ekor. Jumlah ini meningkat dibanding hari sebelumnya, hanya 150 ekor. Bertambahnya penjual hewan ternak belum sebanding dengan tingkat permintaan hewan kurban. Permintaan hewan kurban hingga saat ini masih normal. Diprediksi peningkatan jumlah pembeli hewan kurban akan terjadi pada 2 minggu sebelum Hari Raya Kurban. Pedagang tentunya makin ramai dan tentunya akan semakin ramai mendekati hari H nanti. 150-an ke 200 ekor. Ini udah lebih dari 200 ekor. Seperti biasa masih banyak masuk dari Lampung, dari daerah Sumatera Selatan, dan yang Batanghari secara umum, Jambi juga ada. Arka memastikan jika hewan ternak yang masuk atau berada di pasar ternak Muara Bulian merupakan ternak sehat yang telah mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari dokter hewan. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, cadangan beras di Kanwil Perum Bulog Jambi saat ini mencapai 15.000 ton. Cadangan beras ini dipastikan cukup hingga 4 bulan ke depan. Kantor Wilayah Perum Bulog Jambi memastikan pasokan beras untuk kebutuhan masyarakat aman dan mencukupi hingga 4 bulan ke depan. Kepastian ini berdasarkan hasil pemantauan pasokan dan distribusi beras di gudang-gudang Bulog. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan cadangan beras di Kanwil Perum Bulog Jambi saat ini mencapai 15.000 ton. Ketersediaan beras saat ini berasal dari cadangan beras pemerintah dan penyerapan hasil panen petani lokal. Selain itu, distribusi beras ke berbagai daerah juga berjalan lancar untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Posisi hari ini di gudang Bulog itu ada sekitar 15.000 ton. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Gubernur juga bahwa kita Jambi ini bukan merupakan daerah yang swasembada beras. Maka untuk kebutuhan beras di Jambi itu oleh Bulog Pusat didatangkan kita dari Bulog lainnya seperti dari Sumatera Selatan, Lampung, dan Jakarta. Selain beras, pasokan minyak goreng subsidi kemasan minyak kita juga dipastikan aman. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir dan tetap berbelanja sesuai kebutuhan. Kanwil Perum Bulog Jambi memastikan akan terus menjaga ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya agar kebutuhan masyarakat tercukupi. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan.
Dalam segmen Ibadah Haji 2026, Saudara, Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab memastikan tidak ada CJH yang melakukan pembatalan keberangkatan karena alasan perang di Timur Tengah. Selain jaminan kepastian penyelenggaraan, kenaikan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga aftur juga dipastikan tidak akan dibebankan kepada CJH. Kepala Kanwil Kementerian Haji Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, dari 3.276 CJH yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci, tidak ada satupun CJH yang mengundurkan diri untuk berangkat karena alasan perang di Timur Tengah. Pemerintah pusat telah memberikan jaminan penyelenggaraan musim haji 1447 Hijriah tetap dilakukan di tengah konflik Timur Tengah dengan berbagai penyesuaian pelaksanaan. Selain jaminan kepastian penyelenggaraan, kenaikan harga tiket pesawat akibat naiknya harga aftur juga dipastikan tidak akan dibebankan kepada jemaah. Wahyudi Abdul Wahab menambahkan, persiapan keberangkatan jemaah haji Provinsi Jambi menuju Baitullah mulai dari skema kedatangan, keberangkatan hingga kepulangan sudah hampir rampung. Asrama Haji Provinsi Jambi yang menjadi embarkasi haji antara sudah siap untuk menyambut kedatangan para tamu Allah yang nantinya diberangkatkan menuju embarkasi Batam. Kalau karena faktor perang itu kayaknya belum ada, ya. Karena pemerintah pun juga menyiapkan skema dan sampai hari ini haji masih tetap bisa dilaksanakan. Artinya sejauh ini belum ada pengunduran karena akibat perang begitu? Belum. Ya. Tapi yang pasti tidak ada sejarahnya proses pembatalan karena faktor itu ya. Hanya saja kita serahkan kepada pemerintah pusat alternatif yang dilakukan. Pada penyelenggaraan musim haji 1447 Hijriah, seluruh jemaah haji Provinsi Jambi nantinya akan menempati wilayah Syisyah sebagai tempat pemondokan dalam pelaksanaan ibadah haji. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu persiapan keberangkatan 200 CJH Sarolangun telah mencapai 95%. Seluruh CJH yang telah menjalani berbagai tahapan saat ini hanya menunggu jadwal pengembalian koper. Persiapan keberangkatan 200 calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Sarolangun hingga saat ini telah mencapai 95%. Persiapan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari administrasi, kesehatan, hingga kesiapan teknis keberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sarolangun, Raja Kurnain, mengatakan, secara keseluruhan, persiapan keberangkatan CJH sudah hampir rampung. Hanya ada beberapa finalisasi yang masih dilakukan, seperti pembagian kelompok terbang dan perlengkapan keberangkatan. Persiapan kita untuk Kabupaten Sarolangun mendekati angka 95%. Jadi tinggal keberangkatan. Jadi untuk paspor, visa, kemudian istita'ah kesehatan, cek kebugaran semuanya telah selesai. Kemudian koper juga telah selesai, tinggal keberangkatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei. Menjelang keberangkatan pada 19 Mei mendatang, Raja Kurnain mengimbau seluruh CJH Kabupaten Sarolangun agar menjaga kesehatan fisik dan mental, serta membaca kembali buku pedoman manasik agar pelaksanaan ibadah di Tanah Suci berjalan sesuai syariat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. 438 calon jemaah haji atau CJH asal kota Jambi dipastikan siap diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji pada musim tahun 2026. Ratusan CJH ini tergabung dalam kelompok terbang kloter pertama embarkasi BTH 13 yang dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci pada 5 Mei mendatang. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci Mekah, seluruh CJH Kota Jambi akan mengikuti prosesi pelepasan resmi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momen penting sekaligus penutup dari rangkaian panjang persiapan yang telah dilakukan mulai dari manasik haji, pemeriksaan kesehatan hingga kelengkapan administrasi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Jambi, Muhammad Kholis mengatakan, kesiapan pemberangkatan 438 CJH saat ini telah mencapai sekitar 99%. Ratusan CJH ini tergabung dalam kelompok terbang kloter pertama embarkasi BTH 13 yang dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci pada 5 Mei mendatang.
Berbagai kebutuhan jemaah, baik perlengkapan pribadi maupun dokumen perjalanan, telah dipastikan lengkap dan sesuai ketentuan. Muhammad Kholis memastikan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait untuk menjamin kelancaran proses pemberangkatan, mulai dari kesiapan transportasi, akomodasi, hingga pelayanan di embarkasi. Muhammad Kholis mengingatkan kepada seluruh CJH untuk tetap menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan, mengingat perjalanan ibadah haji membutuhkan fisik yang prima. Seluruh CJH diimbau untuk cukup istirahat, menjaga pola makan dan mengikuti arahan petugas kesehatan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Calon jemaah haji Kota Sungai Penuh diingatkan untuk mengantisipasi potensi penyakit saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Beberapa penyakit yang menjadi sorotan antara lain hipertensi, hiperkolesterol, hingga kardiomegari atau pembengkakan jantung. Meski telah dilakukan vaksinasi oleh tenaga medis, namun CJH asal Kota Sungai Penuh diingatkan akan resiko penyakit saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kondisi cuaca ekstrim, kepadatan jemaah dan aktivitas fisik yang tinggi dinilai dapat memicu gangguan kesehatan CJH jika tidak diantisipasi dengan baik. Jemaah dianjurkan untuk melakukan pencegahan penyakit secara mandiri dengan disiplin dalam mengonsumsi obat-obatan, menjaga pola makan dengan mengurangi asupan garam dan lemak, serta memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan banyak minum air putih. Yang muncul memang selama kegiatan haji itu hipertensi, itu ada 51 kasus, hiperkolesterol, ini hiperkolesterol artinya bukan kolesterol, sudah hiperkolesterol, kemudian ada kardiomegali, kemudian dispepsia, diabetes mellitus. Petugas kesehatan yang mendampingi jemaah juga diminta untuk lebih proaktif dalam melakukan pemeriksaan rutin selama di perjalanan maupun di pemondokan. CJH diimbau untuk tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunnah jika kondisi fisik mulai menurun. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tempat pembuangan sampah sementara di Kota Jambi diganti menjadi depo transfer. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat penataan pengelolaan sampah, salah satunya dengan menghapus TPS sementara di pinggir jalan. TPS sementara di pinggir jalan diganti dengan sistem yang lebih terpadu. Tumpukan sampah di TPS sementara masih sangat memprihatinkan. Sampah menumpuk terlalu banyak hingga berserakan ke badan jalan. Untuk mengatasi permasalahan sampah yang kerap terjadi, pemerintah Kota Jambi akan menghapus TPS sementara dan menggantinya dengan depo transfer. Depo ini menjadi titik pengumpulan akhir sebelum sampah diangkut ke tempat pengolahan lebih lanjut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan nantinya masyarakat tidak perlu lagi membuang sampah rumah tangga ke TPS sementara. Petugas akan datang langsung ke rumah-rumah warga dan membuang ke depo transfer pembuangan sampah secara terpusat. Jadi ada transfer depo yang sudah kita siapkan. Pertama di Pasar Mama, ada 400 meter persegi untuk Kota Baru Alam Barajo. Kemudian yang kedua tadi saya lihat di Pasir Putih, itu untuk Palmera Jambi Selatan. Kemudian di sini sebelah Pertamina ini akan kita bangun juga transfer depo untuk wilayah Jambi Timur. Di depan Angso Duo itu untuk pasar dan Danau Sipin. Nah, setelah Nekura nanti akan saya cek lagi, rencananya di sebelah kantor sama. Jadi di seberang 2 kecamatan ada di Danau Teluk. Nanti setelah OPBM ini jalan, bentor dari Kampung Bahagia ngambil ke rumah-rumah, dibuangnya kemana? Ke transfer depo. Di transfer depo sudah ada petugas yang mengelola, dipilah dan lain-lain, nanti sisanya baru dibawa ke Talanggulo. Dengan penerapan sistem ini, tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan, termasuk di pinggir jalan maupun TPS liar. Pemerintah Kota Jambi akan memberikan edukasi dan pemahaman secara langsung kepada masyarakat untuk mengikuti aturan yang telah dibuat. Joko TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, realisasi investasi di Kota Jambi pada kuartal pertama tahun 2026 mencapai 399 miliar rupiah. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dan menunjukkan pertumbuhan perekonomian Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi mencatat realisasi investasi pada kuartal 1 tahun 2026 mencapai 399 miliar rupiah. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2025, hanya 311 miliar rupiah. Peningkatan nilai investasi ini dipengaruhi kenaikan pada sejumlah sektor unggulan, di antaranya sektor perdagangan dan jasa, perumahan, konsumsi, dan transportasi. Kenaikan realisasi investasi ini menjadi indikator awal pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi berjalan positif. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di daerah. Investasi yang meningkat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kuartal pertama ini realisasi investasi kita di angka 399 miliar. Kalau kita mengacu kepada tahun sebelumnya di 2025, kuartal 1 kita hanya di 319 miliar. Jadi ada kenaikan 80 miliar atau kurang lebih 25%. Jadi kita berharap mudah-mudahan kenaikan ini menjadi petunjuk atau menjadi motivasi untuk pencapaian target di kuartal berikutnya. Mudah-mudahan nanti di kuartal kedua trennya terus positif hingga kemudian kita bisa mencapai target yang ditetapkan di 1,5 triliun di tahun 2026 ini. Pemerintah Kota Jambi menargetkan total investasi pada tahun 2026 sebesar 1,5 triliun rupiah. Target ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, hanya 1,3 triliun rupiah. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. BPS Kabupaten Merangin akan melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Petugas BPS akan mendatangi langsung rumah masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pendataan melalui pengisian kuesioner. Sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga akhir Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, petugas BPS akan mendatangi langsung rumah masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pendataan melalui pengisian kuesioner. Ketika didatangi petugas untuk melakukan pendataan, pelaku usaha harus menyiapkan data-data usaha yang dibutuhkan, seperti surat izin usaha, jumlah tenaga kerja, serta data output dan input usaha. Terkait keamanan data, Kepala BPS Merangin Yudi Fri Amaran menjamin seluruh data individu maupun pelaku usaha dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik yang melindungi data responden. Banyak yang sudah kita lakukan, salah satunya adalah kita mensosialisasikan ke para stakeholder, terutama untuk ke Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, kemudian ke dinas-dinas terkait. Nah, selanjutnya kami akan membuat sosialisasi berupa pemasangan baliho di jalan, kemudian kita juga membuat flyer ke kecamatan dan ke desa-desa supaya hal itu bisa diketahui masyarakat bahwa pada tahun ini kita mengadakan sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi ini menjadi momen penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kondisi ekonomi masyarakat yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ke depan. Yudi Fri Amaran mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat kepada petugas BPS. Heri Zulkifli, TVRI Jambi, melaporkan. Angka stunting di Kota Jambi masih menjadi perhatian khusus yang harus diselesaikan. Berbagai upaya terus dilakukan Dinas Sosial Kota Jambi untuk menekan meningkatnya angka stunting, salah satunya melalui bantuan pangan yang sehat dan bergizi.
Upaya pemerintah Kota Jambi dalam menekan angka stunting terus diperkuat melalui berbagai program strategis. Salah satunya penyaluran bantuan pangan bergizi kepada masyarakat penderita stunting. Program ini menyasar keluarga beresiko stunting sebagai kelompok yang paling rentan terhadap masalah gizi kronis. Kali ini bantuan 30 paket pangan difokuskan di wilayah Kecamatan Jambi Timur, di mana angka stunting masih cukup tinggi di angka 72 orang. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan, dengan pemenuhan gizi yang lebih baik, diharapkan pertumbuhan anak dan keluarga berisiko stunting dapat berlangsung optimal, sehingga mampu mencegah terjadinya stunting sejak dini. Bantuan pangan bergizi yang disalurkan meliputi bahan makanan kaya protein dan nutrisi penting, seperti telur, susu, dan makanan yang mengandung karbohidrat dan nutrisi tambahan lainnya. Kebetulan kita juga mensasar anak-anak dalam kondisi yang masih stunting, gizinya masih kurang baik. Kita coba untuk memberikan asupan berupa telur, susu, dan ada sedikit buah-buahan. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya, meningkatkan timbangan, meningkatkan gizinya dengan telur yang bisa lebih tinggi proteinnya. Rencana kita akan memberikan ke 30 anak. Ini kita daerahnya yang kita ambil dulu adalah di sekitar Jambi Timur. Saat ini kami di Raja Wali. Bantuan pangan ini dikemas dalam bentuk program Jumat Berkah kepada masyarakat. Bantuan ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kota Jambi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Batanghari apresiasi TVRI Jambi dalam menyosialisasikan siaran Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengapresiasi upaya Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni beserta tim dalam menyosialisasikan siaran Piala Dunia 2026. Muhammad Fadil Arif mengajak masyarakat untuk segera memasang antena televisi agar dapat menyaksikan siaran langsung FIFA World Cup 2026 di TVRI Jambi. Dalam lawatannya ke Kabupaten Batanghari, Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni bersama tim disambut oleh Bupati Muhammad Fadil Arif di kantor Bupati Batanghari. Bupati Muhammad Fadil Arif mengapresiasi atas capaian TVRI yang memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Muhammad Fadil Arif mengatakan Piala Dunia 2026 adalah momentum yang sangat dinantikan seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Batanghari. Daya jangkau siaran TVRI hingga ke pelosok-pelosok desa akan memudahkan masyarakat dalam menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 secara gratis. Selain dapat memotivasi semangat generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga sepak bola, penayangan Piala Dunia juga akan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Pemkab Batanghari akan memfasilitasi nonton bareng Piala Dunia di beberapa tempat strategis, seperti Aek Meliuk maupun alun-alun Batanghari. Kita tahu semua bahwa masyarakat Jambi, wabil khusus Batanghari itu 80% lebih mencintai sepak bola. Dan pasti setiap Piala Dunia pasti pengen nonton sepak Piala Dunia. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh TVRI sebagai saluran resmi siaran langsung Piala Dunia dengan memasang antena di rumahnya masing-masing. Antena ini kalau dulu kita mengenalnya dengan antena UHF yang biayanya murah, 100.000 ke bawah dan jualannya banyak. Silakan pasang sebelum Piala Dunia ini berlangsung, karena nanti kalau sudah terlambat kadang-kadang dimanfaatkan orang untuk menaikkan harga dari antena ini. Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni mengatakan,
Dipilihnya TVRI sebagai official broadcaster FIFA World Cup 2026 di Indonesia menegaskan kehadiran negara dalam memberikan hiburan berkualitas kepada masyarakat. Menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, Herli Marjoni mengajak masyarakat untuk tidak menunda pemasangan antena televisi, mengingat permintaan antena diperkirakan akan meningkat tajam mendekati pembukaan turnamen sepak bola 4 tahunan Piala Dunia. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan setting antena TV di ruang atau kantor Bupati Batanghari. Nah, saya bersama Pak Fadil, Pak Bupati, Pak, alhamdulillah hari ini Bapak sudah lihat bagaimana kami melakukan setting. Ada 4 kanal TVRI, TVRI Sport, TVRI Nasional, dan TVRI World, serta TVRI Jambi, dan dapat ditayang sini. Bukan hanya TVRI, juga beberapa TV swasta yang memang tayang free to air dapat di monitor melalui antena. Dengan kekuatan 6 satuan pemancar dan kesiapan infrastruktur penyiaran yang terus diperkuat, Herli Marjoni optimis seluruh masyarakat Jambi dapat menikmati kemeriahan FIFA World Cup 2026 dengan kualitas siaran yang prima. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Anastasia Lega bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.